Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam semangat. Kita bersyukur buat pagi hari ini kalau kita semua boleh bertemu kembali melalui ibadah streaming GBI Kasih Setia Jalan Tanjung nomor 42 Cilacap. Satu sukacita yang besar kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama datang kepada Tuhan beribadah di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi kita percaya hadirat Tuhan akan menjamah setiap hati kita, setiap keluarga kita, karena Tuhan hadir dan kuasa Tuhan bekerja dahsyat di tengah-tengah kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersehati datang padamu. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Dialah keselamatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur
bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kuasa hadirat-Mu terus memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami terus merasakan dan menikmati kasih dan jamahan-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan, yang sanggup memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, terima sukacita surga pagi hari ini. Karena itulah kekuatan kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi, terima sukacita surga. Yes, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, katakan haleluya. Yes, sukacitamu mengalir penuh Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Oh, kami bersyukur bersorak bagimu Tuhan, sukacita surga nyata penuhi. Ku lebih lagi katakan haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Yes, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang sanggup dan dapat kita andalkan. Amin. Sebab itu jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Yes. Katakan sama-sama, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu
dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Terus percaya, imani janji Tuhan, karena tak sekalipun Tuhan tinggalkan kita sendiri. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun
percaya penyertaan-Mu ada Tuhan. Dalam segala keadaan situasi kami, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Engkau tetap bersama kami Tuhan. Tidak sekali-kali Engkau tidak melepaskan dan meninggalkan kami. Terima kasih. Pemeliharaan-Mu sempurna. Engkau baik Tuhan. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersukacita. Karena Engkaulah hidup kami. Engkaulah pengharapan kami, kekuatan kami. Kami bersukacita hari ini Tuhan. Karena kemenangan yang Tuhan berikan. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah atas kami. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, urapi hati kami, telinga kami. Jadikan tanah hati yang subur, menerima benih-benih firman-Mu. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus dalam pengenalan pribadi yang sempurna. Dalam Yesus Kristus, Tuhan, keselamatan kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita tetap taat. Kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Sehingga dalam masa pandemi ini yang masih berlangsung, jemaat tetap stay at home. Saya berharap saudara jangan kehilangan gairah hidup. Saudara jenuh bahkan bosan di rumah. Yang penting saudara fokus di hadirat Tuhan. Jangan fokus dengan masalah, situasi, dengan sesuatu yang mungkin duniawi. Tapi perkara-perkara rohani yang dapat kita rasakan. Dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan sukacita yang luar biasa. Itu karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sukacita adalah buah roh. Dari bahasa Yunani adalah kara. Perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, karena berkat-berkatnya, pertolongannya, penyertaan Tuhan, itulah sukacita. Mari saudara kita bersukacita, kita tetap bersemangat. Sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi segala sesuatu yang sangat sulit, tetaplah jaga hati, jaga iman kita, memandang Tuhan, dan kita tetap mau bersyukur dalam segala hal. Saudara, kita akan saksikan sama-sama satu video di mana sepasang suami istri yang tidak sempurna, tapi mereka bekerja sama, mereka hidup bersukacita, mereka hidup senang, mereka menghidupi segala keadaan, dan mereka tidak terganggu dengan kelemahan dan kekurangannya. Mari kita saksikan sama-sama. I wanna get lost in you, rest underneath your skin, get so tangled you don't know where I begin and where you end, crash into me so fast and leaves a mark. It's so tangled, the jaws of life couldn't tear us apart. Hold me in, I wanna focus everywhere you've been. Taste the wildlife you've been lying in. I'm craving your love, I can't get enough. 'Cause we fit like the glove.
Sukacita itu, jika kita bisa saling menerima keadaan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelemahan. Tidak ada yang bisa menyatakan, oh aku hebat, aku sempurna. Gak ada, saudara. Kita harus menyadari keadaan itu. Seandainya video yang tadi kita saksikan adalah saudara, pertanyaan besar, apakah saudara bisa menghidupinya? Apakah saudara mampu menjalaninya? Apakah saudara tetap bisa bersukacita dalam keadaan itu? Mari saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, rahasia kehidupan, bagaimana kita melihat satu hal yang sangat luar biasa tentang rahasia kemenangan iman. Hidup ini pertandingan, hidup ini perjuangan saudara, yang harus terus kita jalani, yang harus terus kita alami, yang harus terus kita upayakan. Kemenangan adalah sesuatu yang kita raih karena perjuangan yang sudah kita buat. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat ayat yang ke-7 saudara, ini pesan Tuhan yang luar biasa. Kita harus meyakini penyertaan Tuhan itu. Kita harus percaya dalam segala keadaan ada kuasa di dalam nyanyian, pujian kita dan ucapan syukur kita. Tuhan akan menjadi kekuatan dan perisai. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ketika hati saudara tetap memuji Tuhan. Ketika hati saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih dan kebaikan yang luar biasa. Ya. Saudara lihat ayat 8. Di manakah sumber pertolongan kita? Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan benteng bagi orang yang diurapinya. Tuhan itu akan menjadi sumber kehidupan saudara. Yang penting saudara menjadi orang yang diperkenan Tuhan, diurapi, dipercaya, diperkenan Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara menjadi alatnya, saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini sangat terkenal sekali saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, sebelum kita menerima pertolongan dari luar, alangkah baiknya dan lebih penting, saudara harus menolong diri sendiri dulu. Caranya bagaimana? Mari kita membangun satu sikap hati yang bersyukur, sikap hati yang berserah. Ucapan syukur adalah sikap hati yang sungguh-sungguh memandang Tuhan. Kita percaya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Saudara, ucapan syukur adalah sebuah kata benda abstrak. Dari bahasa Yunaninya adalah eucharistos, yang berarti grateful, artinya berterima kasih kepada Tuhan.
dan pleasing, menyenangkan atau memuaskan Tuhan, dan mindful of benefit. Artinya sadar akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ucapan syukur adalah sikap hati yang dimiliki orang percaya yang berkembang berdasarkan kesadaran kuat akan apa yang sudah Tuhan buat, yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Itulah ucapan syukur. Kita percaya hari demi hari hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Layak saudara bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ucapan syukur atau kita sebut dengan bahasa lain hidup tidak bersungut-sungut, ya, mengeluh saudara. Ini yang membuat Yosua dan Kaleb, 2 orang saja yang bisa masuk ke Kanaan. Salah satu dosa terbesar bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Dia tidak bersyukur, dia tidak percaya Tuhan. Karena terlalu banyak dia bersungut-sungut, dia menuntut, dia meminta, dia mengejar sesuatu yang sebetulnya bukan kehendak Allah. Tapi banyak orang seringkali punya keinginan-keinginan berdasarkan kedagingannya, hawa nafsunya. Tapi mari kita belajar saudara, berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan. Jadi saudara, mari kita belajar satu rahasia ucapan syukur dalam kehidupan kita. Saudara, mengucap syukur mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan bahkan mengucap syukur itu menguntungkan diri sendiri. Orang kalau tidak mengucap syukur, hidupnya dalam kerugian. Setiap hari rugi saudara. Siapa yang mau rugi? Orang dagang ada yang mau rugi saudara. Kita semua untung, kita mau diberkati, kita mau berhasil, mulailah. Ini gaya hidup yang menang saudara. Kalau saudara bersyukur, ini gaya hidup yang menguntungkan saudara. Rubah cara-cara hidup yang salah. Untuk terus menggerutu, mengeluh, marah, bersungut-sungut. Itu bukan kehendak Tuhan. Dan kita sedang hidup dalam kemunduran, kita hidup dalam kegagalan. Karena sikap hidup kita yang belum kita benahi, yang belum kita siapkan. Saudara, kita akan belajar sama-sama keuntungan apa yang akan kita terima saat kita mengucap syukur. Yang pertama, saat saudara mengucap syukur, kita mengalahkan roh ketakutan. Sekaligus bahkan mendatangkan kemenangan. Haleluya. Kita mengalahkan roh ketakutan yang mungkin mengintimidasi saudara. Masalah yang terjadi, persoalan yang sedang kita alami, kesulitan, tekanan hidup saudara. Tuhan pasti akan memberkati orang yang mau tetap bersyukur. Ketakutan itu akan dikalahkan. Kita lihat kisah dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 tentang Yosafat yang berperang saudara. 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya,
Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Wow, hebat. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Sederhana, saudara. Sikap hati yang mau bersyukur, memuji Tuhan. Jangan hanya karena saudara banyak uang, banyak kekayaan, punya ini, punya itu baru bisa bersyukur, itu bukan iman. Justru saat saudara kekurangan, justru saat saudara mungkin kesulitan, mungkin saudara menderita, dan saudara bisa bersyukur, saudara bisa beriman, itulah pemenang. Mari saudara, pelihara gaya hidup bersyukur ini setiap waktu. Sekalipun saudara harus berjerih lelah luar biasa, kita akan kalahkan ketakutan itu. Dan Tuhan yang berperang memberi kemenangan. Pergumulan masalah kesulitan saudara, itu ada dalam bagian Tuhan yang pasti membela kita. Seperti musuh-musuhnya ini, Bani Moab, Bani Amon, orang Seir, yang semula mau bersatu menyerang bangsa Yehuda. Tapi mereka berperang masing-masing, saling bunuh-membunuh. Dan sisanya tinggal dihabisi, saudara. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Keuntungan yang kedua, orang mengucap syukur akan mengalahkan roh kekhawatiran, sekaligus mendatangkan mujizat. Akan sanggup mendatangkan mujizat yang luar biasa. Saudara, kisah tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini matematika iman, saudara. 5 tambah 2, matematika iman, hasilnya dimakan 5.000 orang. Belum wanitanya, belum anak-anaknya, saudara. Bahkan ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Mari kita percaya. Orang mengucap syukur akan mengalahkan kekhawatirannya. Sekaligus membuat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan lihat bukan apa yang saudara punya, tapi yang Tuhan lihat hatimu yang percaya, hatimu yang bersyukur. Ketika Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan itu, mengucap syukur. Dan diperintahkan bagi-bagikan. Maka semua orang dapat dibagi-bagikan, saudara. Inilah iman. Percayalah saudara. Kuasa ucapan syukur akan menjadi berkat buat hidup kita. Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya. Sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Sekalipun kita mungkin minim. Saudara enggak punya penghasilan sekarang. Belajarlah bersyukur. Jangan mengeluh. Saudara, padahal jumlah yang sedikit tidak selamanya berarti tidak cukup. Hidup itu yang penting rasa cukup.
Orang ditanya kekurangannya, gak ada orang yang bilang sudah cukup. Tidak, sudah. Pasti semua orang berkata, oh iya masih kurang, lagi. Tapi mari kita belajar. Terima kasih Tuhan, cukup. Seperti Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Orang kalau merasa cukup tuh bahagia. Seperti pasangan suami istri yang tadi kita lihat, saudara. Dia rasa cukup. Bahagia. Dia bisa menari-nari, bersukacita, senang. Istrinya gendong suaminya, saudara, karena gak punya kaki. Mungkin saudara sebagai seorang perempuan melihat sebenarnya, aduh, mana bisa hidup seperti itu. Tapi dunia nyata ada. Terjadi, saudara. Dan mereka tidak pernah mengeluh. Semua ada dalam sikap hidup kita sendiri. Mengucap syukur membuat hidup kita itu tenang. Tidak dalam kekhawatiran. Bahkan terjadi mujizat buat hidup kita. Puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 11. Paulus mengingatkan pada jemaatnya di Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Rasa cukup, saudara. Terima kasih Tuhan. Sehingga kita dapat mengatasi, kita bisa menanggung segala kondisi keadaan. Saudara, mari kita mengelola hati supaya saudara bukan menjadi orang-orang yang takut, khawatir. Bahkan saudara akhirnya putus asa. Banyak orang sekarang putus asa karena tekanan yang luar biasa. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena menganggap tidak ada peluang lagi. Tapi Yesus adalah jawaban kita, saudara. Tuhan Yesus adalah kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah harapan masa depan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang percaya, katakan amin. Saudara yang percaya, sungguh-sungguh serahkan hidupmu. Serahkan masalahmu. Maka Tuhan akan menjadi jawaban yang luar biasa. Dia akan menjadi pembela hidup saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengalahkan kelemahan. Bahkan kesakitan yang kita alami. Mengucap syukur itu berkat yang luar biasa. Saudara, ada 2 rasul yang dipenjara, dipasung kakinya, dirantai tangannya. Sebelumnya dia dipukuli, dia disiksa saudara, babak belur, tubuhnya berdarah-darah saudara. Kemudian dipenjara. Ini peristiwa terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah
semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, mengucap syukur akan sungguh-sungguh menjadi pertolongan saudara. Gaya hidup ini akan menghantar saudara terbebas dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu masalah, belenggu-belenggu penyakit. Apapun dengan dunia ini saudara, saudara akan diberikan kemenangan, dibebaskan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mengucap syukur, memuji Tuhan, pasti kita akan mengalami kelepasan. Jaga hatimu saudara. Memandang Tuhan dalam kekudusan. Memandang Tuhan dalam kasih-Nya. Menjadi pengharapan yang pasti buat hidup kita. Yang keempat, mengucap syukur mengalahkan roh lupa diri. Sekaligus bahkan menambah berkat rohani, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, Lukas pasal 17, di ayat 11, kita melihat kisah, mari kita baca dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur ke perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, 10 orang meminta pertolongan bersama-sama. Dan Tuhan menyembuhkan dengan ajaib. Ketika diperintahkan perlihatkan dirimu pada imam-imam, sementara mereka dalam perjalanan, mereka 10-10-nya sembuh. Saudara, ini yang menjadi persoalan. Ternyata yang kembali hanya satu. Untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuji Tuhan, hanya satu orang. Sehingga Yesus berkata, terjadilah keselamatan sesuai imanmu. Jadi saudara, dalam kehidupan ini, jangan saudara cukup dengan apa yang saudara dapatkan secara duniawi, kesembuhan, kekayaan. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Apa artinya kita punya segalanya, tapi jiwamu binasa? 9 orang yang disembuhkan itu lupa Tuhan, gak tahu diri, gak berterima kasih. Mungkin cukup hanya sembuh di dunia, tapi keselamatannya seperti apa gak tahu saudara. Mari kita belajar satu orang ini, satu orang sakit kusta, dari bagian kelompok 10 orang hanya satu yang bersyukur. Saya percaya saya dan saudara akan belajar seperti orang sakit kusta ini saudara. Bersyukurlah, berterima kasih. Berterima kasih. Kita nggak bisa membalas semua apa yang saudara lakukan di dunia ini, membalas kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kita semua sampai kapanpun berhutang, hutang nyawa. Ya, mengapa kita harus minta ampun pada Tuhan, mengaku dosa terus? Karena kita berhutang, saudara. Belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Ketika kita tahu bersyukur, kita berterima kasih, maka berkat Tuhan semakin sempurna. Keselamatan itu akan ada dalam kehidupan saudara. Mari saudara, buka hatimu, buatlah gaya hidup yang penuh dengan gairah, semangat, perasaan yang senang, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan selalu bersama kita, karena Tuhan menjadi penolong, karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita.
Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur. Roh Kudus, Engkaulah sumber sukacita kami. Beri hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat bersyukurlah. Bersyukurlah atas hidup ini. Bersyukurlah atas keadaan kita. Mari kita bersukacita. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan, mujizat Tuhan. Mari datang dengan bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Berseru
ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Sanggup pulihkan Keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa kemenangan ada dalam iman kami. Karena kami percaya Yesus, Tuhan, segala-galanya pada hidup kami. Engkau yang sanggup menjadikan semuanya baik-baik. Semua dipulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Dimulai dari hati kami yang bersyukur. Dimulai dari hati kami yang percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami menerima semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga kami. Berkati Tuhan. Mampukan kami. Biarlah kami mampu menanggung segala perkara, persoalan, masalah kami. Karena Tuhan sumber kekuatan. Kami mau mengingat selalu bersyukur pada Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Dan Engkau pasti memberi kemenangan. Engkau pasti memberikan kekuatan. Bahkan mujizat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Berkati kota kami Cilacap. Berkati bangsa kami Indonesia. Dalam segala janji-Mu yang sempurna atas kami. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Virus corona dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau pegang kendali Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau berdaulat. Bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Bapa, Engkau curahkan hujan kasih-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami mau bertobat hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau berbalik mencari wajah Tuhan. Kau akan pulihkan negeri kami. Dunia ini akan diselamatkan. Dunia ini akan dipenuhi dengan rahmat-Mu, kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala kuasa di bumi, di surga adalah kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Berkat-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Sekarang umat Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucu. Diberkati hari esok, masa depanmu. Dalam janji berkat Allah kekal. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami bersyukur, bersukacita.
Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah online selesai. Tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Salam sehati.